Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Imam, warahmatullahi wabarakatuh. ini saya mulai tadi pagi itu nonton TV itu, jadi di situ ada riwayat dan cita-cita begitu dari paus yang berkunjung hari ini begitu. Beliau itu sangat konsisten pandangannya terhadap kemanusiaan. Walaupun saya kira pimpinan Islam juga banyak, bahkan beliau katanya tadi disebutkan bahwa menaikkan suatu perjanjian pernyataan bersama dengan mufti di Al-Azhar itu penting itu, karena ya sekarang ini saya kira tidak bisa dihindari ya, bahwa faktor-faktor kemanusiaan yang di sila kedua itu, peri kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan lemah sekarang ini, gara-gara yaitu tadi ada banyak masalah ya di negeri-negeri tertentu, dan di negara lain juga seperti itu. Apa yang terjadi yaitu menurunnya masalah-masalah kemanusiaan ini, kemiskinan yang ini, terus kemudian pembunuhan yang brutal terhadap terutama di Palestina itu kan mengerikan itu. Jadi oleh karena itu bagaimana sebenarnya peran ajaran Islam ya di dalam meningkatkan perasaan kemanusiaan itu, karena saya yakin bahwa di dalam Islam ini humanisme itu dijunjung tinggi, sangat dijunjung tinggi itu di humanisme. Oleh karena itu kan di sana sudah diatur secara detail itu bagaimana supaya ada keadilan sosial, supaya ya yang kaya membantu yang miskin dan macam-macam, dan kemudian menghargai nyawa manusia kan jelas sekali kan. Tidak boleh membunuh manusia satu itu sama dengan membunuh berapa? Bisa manusia secara keseluruhan. Iya, itu membunuh kan seorang itu. Sama dengan membunuh. Sebenarnya ajaran Islam ini juga luar biasa sudah. Jangankan ya seperti nyawa kita ini tidak berguna, tidak begitu bernilai ya bukan hanya di sini, di tempat lain juga mengerikan itu. Terus pun penjelasannya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik sekali Mas Habib itu perbincangan bagaimana membangun kedamaian, bersamaan, saling bagi kasih sayang di antar umat manusia ini, bahkan juga dengan alam semesta ini. Apalagi di tengah-tengah keadaan kehidupan di seluruh dunia itu kayak begini, diwarnai oleh konflik, perebutan, saling berebut menang ya, dan terjadi di mana-mana. Kalau di Indonesia ini kan alhamdulillah gitu, masih lumayan. Kita ini tetap tenang. Tapi coba kalau Mas Habib misalnya pergi ke Yaman, pergi ke dulu saya pernah pergi ke Irak ya, waktu perang gitu kan, lalu ke Syria macam-macam itu. Tatkala kita lagi ada di sore hari, kita mesti bertanya apakah kita bisa sampai pada besok hari dalam suasana perang seperti itu. Karena betul-betul terancam ya nyawa kita. Saya dulu pernah tahun berapa ya, 92 kalau tidak salah, datang ke Baghdad gitu kan. Waktu itu no fly zone, tidak ada penerbangan ya ke Irak gitu, karena perang. Karena perang itu. Maka dari Aman ya, dari Yordan ke Baghdad itu naik taksi. Itu setiap berapa kilo itu, dicegat 5 kilo dicegat polisi, tentara. Oh ya Allah. Nah, bahkan ketika saya nginap di Hotel Ar-Rasyid ketika itu juga begitu. Apakah kita bisa sampai besok? Ternyata betul Mas Habib. Ancamannya luar biasa. Ketika saya meninggalkan tempat itu, seminggu kemudian Hotel Ar-Rasyid itu dibom oleh Amerika, hancur, habis. Betapa ngerinya hidup di alam yang tidak seperti itu ya, yang tidak aman. Karena itu sebetulnya kita harus bersyukur ada di Indonesia ini. Apapun yang terjadi itu masih aman, masih lumayan, masih aman ya, masih aman. Standarnya masih bisa standar kerja, normal dan seterusnya itu. Nah, kalau kita bicara tentang Islam, ya pasti Mas Habib, Islam itu sebenarnya kan kedamaian. Islam itu kan keselamatan. Islam itu datang untuk menjadikan agar kehidupan manusia itu selamat kan itu, agar kehidupan di dunia itu damai.
otomatis sebetulnya pesan utamanya itu ya kedamaian itu. Hanya lalu mengapa di lingkungan umat Islam terjadi seperti ini? Pak Karim, yang banyak faktor kalau menurut hemat saya. Yang perlu dibangun di awal adalah kalau menurut saya adalah kesadaran, membangun kesadaran. Kesadaran tentang kehidupan kita masing-masing ini. Kita mengapa sih kita ini siapa sebetulnya? Lalu kita ini sedang di mana? Kita ini dari mana? Dan kita ini akan bermana? Manakala 4 pertanyaan itu terjawab dengan baik ya, bahwa kita ini siapa? Kita ini sedang di mana? Kita ini dulu asal muasalnya dari mana? Dan kita nanti kelanjutan kehidupan kita itu akan kemana? Ini saya kira yang kurang. Karena itu maka menanamkan kesadaran tentang seharusnya 4 pertanyaan ini dijawab, itu menjadi sangat penting sekali. Bahkan mulai dari pertanyaan yang pertama, kita ini sebetulnya siapa? Itu saja kan tidak tuntas. Orang yang menjadi tahu, kita ini siapa sebetulnya kok ada. Tatkala ada kan mesti ada yang mengadakan, kan gitu kan. Tatkala kita bicara siapa, yang disebut saya, yang disebut aku, yang disebut diri ini sebutnya siapa? Orang mengatakan misalnya Gali, ya toh kan, bahwa manusia itu terjadi dari jasmani, terdiri dari ruhani. Jasmaninya berbeda-beda. Kita orang di sini, orang 3, ada 4 saja berbeda-beda. Wajahnya berbeda. Tinggi badannya berbeda, beratnya berbeda, suaranya berbeda. Suara saya itu kan khas. Suara Mas Habib kan juga khas juga. Suara istri saya itu kan khas kan. Inilah kekayaan telinga, kehebatan telinga kita ini bisa membedakan suara yang bermacam-macam itu kan. Suara saja berbeda-beda. Nah, kalau dari sisi fisik berbeda-beda, sebetulnya sebaliknya dari sisi ruhani, Mas Habib. Ruhani itu sama. Ruh itu tidak ada ruh laki-laki, tidak ada ruh perempuan. Ruh itu ada di tubuh laki-laki, ada di tubuh perempuan itu kan. Sama. Nah, ruh itulah rasa. Di dalam ruh itu ada rasa. Dan semua orang memiliki rasa yang sama. Tatkala melihat orang misalnya menderita, semua orang juga iba. Apalagi lalu anak kecil, anak yatim, lalu tidak punya makanan, semua orang akan iba. Tersentuh. Tersentuh. Nah, perasaan sama itu tidak terlokal misalnya dimiliki oleh suku tertentu, bangsa tertentu. Semua bangsa itu sama sebetulnya. Itulah yang disebut dengan ruhani. Di dalam ruh itu yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan kitab, itulah yang disebut dengan cahaya itu. Nah, roh itu datang langsung dari Allah kan itu kan. Nah, nanti akan kembali kepada Allah. Dan agar bisa kembali, maka dia harus disucikan ya, dibersihkan. Makanya ada qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya dengan ingat dan sholat itu, Mas Habib. Nah, kalau orang lalu artinya dia paham tentang siapa dirinya tadi, siapa aku, dan aku ini dari mana, aku ini seharusnya melakukan apa, aku ini akan pergi kemana, ada kesadaran itu, maka masuk orang berani, Mas Habib. Oh, dia menjadi tahu bahwa di sini ini tidak lama, tidak lebih dari 100 tahun, bahkan juga tidak lebih dari 90 tahun. Orang umur 80 tahun sudah pada masalah, pada pulang. Nah, ketika ada kesadaran tentang dirinya, itulah maka lalu untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati, lalu membuat kerusakan, membuat silaturahmi terputus, persaudaraan lalu menjadi berantakan, gitu kan? Hanya gara-gara hal yang sepele. Maka inilah apa namanya, Mas Habib, Islam membimbing kita untuk meraih kedamaian itu adalah kedamaian dimulai dari rohani dan jasmani itu. Hanya sayangnya ini lupa, karena itu lalu kembali kita adalah kepada pendidikan agama.
Pendidikan agama itu harus menjelaskan siapa sebetulnya kita ini, dari mana kita ini, lalu akan kemana kita ini, lalu harus mengerjakan apa kita ini. Sayangnya pendidikan agama itu di masing-masing wilayah diwarnai oleh apa itu namanya, ya kecenderungan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cenderung kepada syariah, apa saja itu syariah gitu kan, maka ukurannya seperti itu. Dan ketika syariah lalu menjadi perdebatan fikih, maka laulah akidah, nah maka mesti harus dilengkapi dengan akhlak, tasawuf ini kan, sehingga lalu menjadi ada kesadaran, melahirkan kesadaran. Lalu ketemulah bahwa Islam itu sebetulnya adalah kedamaian. Dan kemanusiaannya luar biasa. Kemanusiaan, tentu ada kemanusiaan. Dan orang kalau bicara kedamaian itu tidak lalu harus apa namanya Mas Habib? Harus hanya kelompoknya sendiri, harus sukunya sendiri, harus bangsanya sendiri, universal. Itu kan? Makanya lalu kan kalau kita membaca di Al-Quran itu kan ada kalimat atau ayat yang selalu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Dengan nama Allah ya kan? Yang Maha Pengasih Penyayang. Pengasih itu siapa? Kasih sayang Allah untuk semua alam yang tidak terbatas kan itu. Lalu Ar-Rahim, khusus ketika di akhirat kan itu. Makanya kita tiru aja. Kalau urusan di akhirat kita kan tidak tahu. Itu kan diserahkan kepada Allah aja. Yang bisa kita tiru itu adalah Ar-Rahman, kasih sayang ketika masih di dunia. Ketika masih dunia itu kasih sayang kepada siapapun. Maka kalau Allah saja juga memberi kasih sayang kepada siapapun, maka kita mestinya juga begitu, Mas Habib. Sadar ya. Iya tuh kan. Harus ada kesadaran. Kan Mas Habib kan sering diajari tentang apa namanya tafsir kan. Ar-Rahman itu untuk siapa? Ar-Rahim untuk siapa? Ar-Rahman itu kan untuk orang-orang yang ada di dunia kan. Kasih sayang untuk di dunia. Sedang Ar-Rahim kata kasih sayang untuk di akhirat. Kalau di dunia ini Allah kan memberi kasih sayangnya kepada siapapun. Itu kan mengajari kita bahwa hendaknya kamu berkasih sayang kepada siapapun. Terbebas dari itu sukunya, terserah dari bangsanya, terserah dari agamanya, kan begitu mestinya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan universal dengan bismillah. Dan betapa pentingnya kasih sayang ini. Kalau kita lihat misalnya, coba, sesuatu yang diulang-ulang itu kan penting. Bismillah itu berapa kali Mas Habib? Setiap surat itu dimulai dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Bahkan di surat Al-Fatihah itu, yang hanya 7 ayat, 2 diantaranya itu bicara tentang kasih sayang Mas Habib. Kalau rasa kasih sayang itu kita tumbuhkan di semua orang yang beragama, gitu kan, maka kan tidak tega kita itu lalu menyakiti orang lain. Dan sampai hati lah. Dari sini menurut saya sudah jelas sekali bahwa agama itu mengajak kepada kita semua untuk menyebarkan kasih sayang, untuk membangun jiwa kasih sayang, sifat kasih sayang pada diri kita ini, lalu kita ekspresikan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya siapa saja. Makanya kalau Gus Dur kan ada misalnya ya, apa itu, apa namanya, persaudaraan antar manusia, antar apa namanya, iman, antar apa bangsa kan begitu kan. Yang seperti itu memang semua sebetulnya kita itu sayangi semua. Tidak boleh kita itu lalu bermusuhan kepada siapapun. Nah, itu kan, karena itu kalau Mas Habib tadi mengatakan kehadiran Paus ya, yang datang ke sini supaya ingat kembali. Supaya ingat, itu menurut saya penting sekali. Ya, beliau itu sangat concern terhadap kemanusiaan itu di mana-mana. Apalagi lalu ya diekspos bagaimana kesederhanaan beliau, kan? Datang ke Indonesia pakai pesawat, pakai pesawat khusus, tidak pakai pesawat apa namanya, komersial. Lalu apa namanya, mobilnya pakai Innova, juga seperti Innova itu, duduknya di depan, tidak di belakang. Dan sekarang kan beliau juga menginapnya bukan di hotel, tidak bukan di hotel, gitu kan? Kedutaan besar. Di kedutaan besar. Ini menurut saya memberi contoh. Ya? Diberi contoh, memberikan kesadaran. Ya. Makanya kehadiran Paus itu menyadarkan semua sajalah. Ya, bagaimana agar apa yang ditampakkan oleh Paus itu
lalu menjadi pelajaran bagi semua saja gitu, agama apapun di Indonesia ini untuk membangun kedamaian. Pemimpin-pemimpin agama. Matur nuwun Prof. Imam. Jadi supaya mengetuk hati pemimpin-pemimpin agama yang lain, agama apapun lah. Jadi mudah-mudahan itu ya perlu ditiru, walaupun apapun namanya ya memang harus begitu. Jangan kita itu kan kita itu kalau kebaikan kan jangan tanya dari siapa, tapi yang penting apa yang ditampilkan itu kan. Iya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga ini